Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Ferianti, NPM C1C023009. Di video ini saya akan membahas mengenai akuntansi piutang. Piutang itu sendiri adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Untuk membedakan piutang itu masuk ke dalam kelompok aset lancar atau aset tidak lancar, maka patokan itu adalah kapan piutang itu akan memberikan manfaat. Jika dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, piutang itu sudah bisa kita tagih, maka itu masuk ke dalam kelompok aset lancar. Tetapi, jika kita harus menunggu piutang itu sampai bisa tertagih lebih dari 1 tahun, maka ia masuk ke dalam kelompok aset tidak lancar. Contohnya, pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan itu sebagian besar adalah jangka panjang. Kenapa? Karena biasanya bank itu memberikan fasilitas pinjaman yang diberikan itu bisa sampai 5 tahun atau 10 tahun. Yang agak cepatnya itu maksimal 3 tahun. Lalu piutang itu adalah bentuk aset keuangan. Aset keuangan itu berdasarkan kontrak. Jadi tidak ada suatu aset keuangan itu yang tidak berdasarkan kontrak. Kalau untuk piutang dagang, bentuk kontraknya itu tertuang dalam faktur. Ketika pembeli sudah menandatangani faktur sebagai bukti bahwa perusahaan pembeli telah mengakui bahwa barang sudah diterima dari perusahaan penjual, disitulah bentuk kontraknya. Lalu jika kita mengajukan pinjaman atau kredit ke bank, itu sudah jelas kontraknya. Ketika kita mengajukan kredit kepada pihak bank, maka pihak bank itu akan menyiapkan kontrak perjanjian. Di situ ada tanda tangan dari bank, ada tanda tangan kita sebagai debitur, maka tidak terbantahkan bahwa piutang dan pinjaman yang diberikan itu adalah suatu aset keuangan yang didasarkan pada suatu kontrak. Lalu ada piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan, itu disebut piutang lain-lain. Misalnya, piutang kepada karyawan. Perusahaan juga terkadang memberikan pinjaman kepada karyawan. Maka itu termasuk dalam kategori piutang lain-lain. Tidak boleh dikatakan bahwa itu dikategorikan sebagai piutang usaha. Karena perusahaan itu usahanya menjual barang atau memberikan jasa, bukan memberikan pinjaman kepada karyawan. Maka, kalau ada perusahaan yang memberikan piutang kepada karyawan, maka betul ia memiliki hak untuk menagih uangnya kepada karyawan. Namun tidak boleh dikategorikan sebagai piutang usaha. Maka itu harus dikategorikan sebagai piutang lain-lain atau piutang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.